Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrianti dari kelompok 3 Sosial Budaya. Di sini saya akan membahas tentang unit 12 tentang peran hukum dalam masyarakat. Hukum mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat, dan di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut, terdapat petunjuk mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu, maka mereka akan berusaha agar dalam bermasyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya, dan mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi institusi itu pada hakikatnya alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat, bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Sayangnya, struktur pembagian kekuasaan itu terjadi penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang-orang tertentu, berhubungan dengan sistem pembagian sumber daya dalam masyarakat. Oleh karena itu, terjadi perlapisan kekuasaan berhubungan erat dengan barang-barang yang bisa dibagi-bagikan. Itu tentunya susah dibayangkan. Timbulnya perlapisan sosial dalam masyarakat. Kondisi pengadaan barang-barang menentukan apakah dalam suatu masyarakat akan menjumpai struktur kekuasaan yang berlapis-lapis itu. Pentingnya pembicaraan mengenai perlapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketanya. Pada masyarakat manapun juga, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi-institusi politisi dan ekonomi dalam masyarakat. Maka perlindungan hukum pun susah diatur. Bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak. Namun karena sejak lahirnya peraturan-peraturan itu tidak lempeng gitu, maka hukum pun bersifat memihak. Keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan hukum. Fungsi hukum, perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri, dan bahkan hukum tidak powerful. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, di mana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika. Memahami fungsi hukum dalam pembangunan maka memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, yang kedua hukum sebagai sarana pembangunan, yang ketiga hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan yang terakhir hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Syahran Basah
melihat dalam kehidupan masyarakat terutama Indonesia, hukum berfungsi secara direktif sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, lalu integratif sebagai pembinaan kesatuan bangsa, dan selanjutnya stabilitatif sebagai pemeliharaan atau termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan, dan penjaga keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu perfektif sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat. Lalu korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat selalu melihat tingkah laku seseorang ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar, di mana di dalamnya terdapat subsistem yang merupakan satu kesatuan hierarki. Sebagai subsistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi, mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya, serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sekian pembahasan tentang unit 12. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.